Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua hari ini? Asik ya. Semoga teman-teman ini dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat bersama-sama kan kinerja dalam sektor cryptocurrency itu mengkhawatirkan gitu ya. Bagi sebagian orang itu mengkhawatirkan. Tapi bagi sebagian orang ya, ini malah jadi suatu momen yang menguntungkan. Kenapa? Karena gini, brother. Kalian bisa melihat sendiri di sini ya. Bitcoin itu koreksi sampai di area 115.000 US dollar. Ya, koreksi 2%-an. Dan kalian bisa melihat apa yang terjadi pada Ethereum, dia naik. Jadi perputaran yang tadinya lari ke Bitcoin, kali ini ada perlarian value yang mengacu ke Ethereum. Nah, di sini secara overall memang keadaan market itu merah merona-rona alias meronta-ronta. Tapi ya di sini 70% sih udah mulai recover ya. 30%-nya dia mulai koreksi. Nah, ini menjadi salah satu momen yang cukup bagus sebenarnya buat teman-teman semua apa? Hunting atau mencari altcoin yang menurut teman-teman itu memiliki prospek atau kemungkinan besar dia mengalami recover gitu. Nah, kali ini kita teman-teman ya ada sedikit informasi buat kalian semua yang mungkin sedang hunting atau berburu altcoin. Di sini ada 5 altcoin yang notabene diprediksikan nih teman-teman di akhir bulan Juli bisa mengalami kenaikan. Nah, tapi kalian nanti disclaimer dan semoga saja salah satu dari kelima altcoin ini teman-teman punya. Kita langsung gas. Nah, jadi di sini ada 5 kripto atau altcoin yang harganya itu di bawah $1. Jadi masih sangat terjangkau banget ya teman-teman ya, karena harganya masih di bawah $1 dengan potensi ledakan di Juli 2025. Sedangkan di bulan Juli itu tinggal beberapa hari lagi. Nah, pada bulan Juli 2025, peluang emas bagi investor yang mencari kripto dengan harga terjangkau namun berpotensi tinggi akan terbuka lebar. Berikut adalah beberapa altcoin yang mungkin teman-teman bisa prediksikan sendiri, nanti bisa disclaimer sendiri untuk menilai apakah koin-koin ini memiliki prospek atau potensi untuk mengalami kenaikan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat yang pertama itu ada Gala teman-teman ya. Gala harganya cenderung masih di under $1 kan. Nah, jadi Gala ini menjadi salah satu pemain kunci dalam dunia game Web3. Nah, dengan kapitalisasi pasar mencapai di area 1,26 miliar US dollar dan harga sekitar di area 0,014, ekosistem Gala mendukung platform gaming terdesentralisasi yang menarik bagi pengembang dan pemain. Meskipun mengalami penurunan baru-baru ini, volume perdagangan yang tinggi dan adopsi yang terus bertumbuh dalam industri gaming menunjukkan potensi kenaikan yang signifikan ya. Jadi Gala kalian bisa disclaimerkan kembali, bisa riset kembali. Yang kedua ada Supra. Ini bukan Supra X ataupun Supra Double X gitu ya teman-teman ya. Tapi ini Supra Coin, bukan Supra Motor. Nah, Supra memulai mendapatkan ya momentum sebagai solusi Oracle generasi berikutnya yang menawarkan umpan data lintas rantai yang lebih cepat. Sangat penting untuk aplikasi DeFi dan AI. Peluncuran mainnet mereka baru-baru ini dan insentif staking telah memicu lonjakan aktivitas jaringan. Dengan meningkatnya permintaan Oracle dalam dunia multi rantai, Supra menonjol sebagai aset berutilitas ya, berutilitas tinggi yang under value. Nah, untuk Supra kalian bisa disclaimer kembali, kalian cek lagi gitu brother. Yang ketiga itu ada Airgo ya. Airgo ini adalah terus maju ya seiring permintaan dan perusahaan di Korea yang meningkatkan infrastruktur berbasis blockchain. Dengan dukungan dari Hyundai melalui blockchain yang mendorong pengguna kasus publik privat baru, daya tarik daripada Airgo di kalangan perusahaan semakin meningkat. Harga yang rendah dan transaksi nyata yang kuat membuat Airgo menjadi permata tersembunyi untuk bulan Juli 2025 ini. Nah, jadi dari ketiga altcoin ini teman-teman ya yang baru kita bahas, masih ada 2 altcoin lagi kan, termasuk ada Loka. Nah, untuk ketiga altcoin ini memiliki prospek atau kemungkinan para analis itu yakin gitu kan mereka bahwasanya 3 altcoin ini memiliki potensi bisa mengalami rebound gitu ya atau kenaikan dalam waktu dekatnya. Yang keempat itu ada Lego of a Kingdom Arena atau Loka. Nah,
League ya of Kingdom Arena ini atau Loka diharapkan mendapatkan manfaat dari ekspansi game yang akan datang. Nah, dan peningkatan utilitas token dalam Metaverse League ya of Kingdom. Pertumbuhan permainan dan volume perdagangan NFT telah meningkat tajam sejak Juni, bukan sejak Juni, menandakan minat yang diperbarui dari komunitas. Jika pembaruan Juli diterima dengan baik, Loka bisa keluar dari fase akumulasi panjangnya. Nah, jadi akumulasi panjang itu bisa dikatakan kayak setway atau ya bisa dikatakan sleeping alligator gitu teman-teman. Nah, jadi kalau dia terbangun dari sleepnya, terbangun dari tidurnya, maka biasanya prospek kenaikan harga itu cukup tinggi. Yang berikutnya adalah Loopring atau LRC. Loopring ini telah menjadi pelopor dalam stabilitas layer 2 Ethereum dengan teknologi DEX berbasis ZK Rollup ya, dengan volume perdagangan yang meningkat dan narasi ZK yang kembali memanas. Loopring bisa melihat rally di bulan Juli, value di bawah $1 meskipun dengan fundamental yang kuat menunjukkan peluang akumulasi yang jelas. Jadi prospek atau kemungkinan daripada altcoin ini masih ada ya untuk Loopring, LRC atau Loka gitu teman-teman ya. Nah, cenderung sebenarnya dari Loopring sendiri atau LRC ini harganya under $1 karena di area 0,08940. Jadi masih di bawah $1. Nah, kita lihat dari segi market terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari marketnya dia sebenarnya udah bagus dari segi marketnya. Binance, Bybit, Coinbase, Adbit, OKX, Bitget, Mesh Global, Gate.io ya udah lengkap dari segi marketnya. Terus kalau kita lihat dari segi supply, total supply-nya itu ya itu di 1,37 billion LRC. Ini dari total supply-nya. Jadi kalau kita lihat untuk circulating supply-nya dia di 1,36 billion LRC. Masih ada sekitar berapa sisanya ya biar sampai ke 137 gitu teman-teman ya. Ini untuk LRC. Jadi kalian bisa disclaimerkan kembali kalau mau masuk 10 sampai $20 masih oke banget ya teman-teman ya. Nah, berikutnya tadi ada Loka. Loka itu kan kalau kita lihat harganya udah lumayan mahal dibandingkan LRC tadi. Loka di sekitar 0,11 US dollar. Nah, dari segi market di sini kalau kita lihat market daripada Loka ini udah komplit juga sama seperti LRC. Binance, Coinbase juga udah masuk ya. Terus di sini kalau kita lihat Adbit kayaknya belum masuk. Adbit belum, Gemini juga belum ya, terus kalau kita lihat Robinhood juga belum ya. Jadi masih ada kemungkinan kalau dia bisa listing ke Adbit, Gemini ya, sama di Robinhood masih ada prospek kemungkinan dia bisa mengalami roll up lagi harganya ya. Terus kalau kita lihat juga dari maksimal supply itu nggak nyampe 1 miliar, dia sekitar 500 juta. Untuk market cap saat ini kecil banget dia di 43,47 juta. Jadi market capnya under banget, kecil banget. Kalau dia market cap bisa ke 1 miliar maka harganya mungkin teman-teman ya bisa jauh lebih tinggi lagi. Nah, jadi kalian bisa disclaimerkan kembali ya. Oke, jadi mungkin ini dulu sedikit informasi buat teman-teman ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam